Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian pada hari ini, hari Senin 4 April tahun 2022. Seperti biasa trader Indonesia, semuanya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat trader Indonesia dimanapun berada, trader on market, saya sangat senang bisa hadir bersama trader semuanya membawakan analisa prediksi harian untuk trading untuk hari ini ya. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke trader, tanpa mengulang waktu lama lagi, saya akan langsung masuk ke analisa harian kita pada hari ini. Saya akan coba langsung masuk trader. Oke, saya lihat dulu. Seperti biasa, kita akan langsung masuk dari analisa harian kita dari pair euro Uncle Sam dolar. Untuk hari ini trader semuanya, bagaimanakah pergerakan euro Uncle Sam dolar pada hari ini? Ya. Pergerakan dari euro Uncle Sam dolar hari ini adalah pembelian buy euro Uncle Sam dolar mengincar perpanjangan harian dikenaikan pada saat ini. Samping itu trader, euro Uncle Sam dolar berada di sekitar 1.1050, melakukan pemulihan setelah penurunan hari Jumat kemarin di mana mendekati 1.1030. Indeks dolar Amerika mempertahankan kenaikan baru-baru ini di tengah awal yang sangat hati-hati di pekan ini setelah rapat rislah dari The Fed. Sementara itu trader, resiko inflasi cenderung ke arah pembacaan yang lebih tinggi, mengingat harga produsen yang meningkat tajam dan perubahan ekonomi struktural seperti deglobalisasi dan kemungkinan kenaikan upah. Oke trader, kita langsung masuk ke platform kita. Kita coba lihat di platform bagaimanakah pergerakannya. Oke, kita masuk trader semuanya, trader market. Untuk rentang harian kita pada hari ini, saya mencoba untuk rentang harian dari 1.10348 sampai 1.10541. Itu adalah rentang harian. Coba kita lihat sentimen harian pada hari ini. Sentimen harian pada hari ini menandakan bahwa kemungkinan besar ya, mata uang euro Uncle Sam dolar ini sentimen hariannya itu pada hari ini adalah bullish. Tapi trader ini akan masuk sebelum masuk pasar Eropa. Kita tidak tahu setelah masuk pasar Eropa bagaimana ya trader ya. Tapi kalau kita lihat di sini sangat hati-hati karena di satu sisi RSI menandakan bahwa oke, dia bullish, tapi di stochastik sudah terjadi titik perpotongan sini. Jadi tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi bearish juga. Walaupun menurut pandangan saya masih ada kekuatan yang bisa membuat dia lebih bullish lagi ke depan ya. Tapi harus benar-benar kita lihat hari ini memang fundamental tidak ada. Salah satu fundamental yang ada yang sangat luar biasa adalah pernyataan dari Gubernur Central Bank England ya. Tapi kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana. Kita coba lihat di time frame lebih pendek trader. Di time frame lebih pendek trader bisa lihat masuk di pasar Asia ya. Setelah dia masuk di pasar Asia pada hari ini terjadi penguatan ya. Setelah menembus titik di bawah terjadi penguatan. Selain sekarang di posisi sekarang ini lagi wait and see ya. Dia lagi wait and see, mengambil kekuatan untuk apakah dia naik ke atas atau dia akan turun. Tapi kalau menurut prediksi saya trader, kalau menurut analisa saya ya, dia akan mencoba pada saat ini menurut analisa saya dia akan mencoba terjadi penurunan. Dan kalau terjadi penurunan ya, analisa saya ini saya kecilin dulu ini, kalau terjadi penurunan trader, analisa saya adalah kecilin dulu. Oke. Nah, kalau analisa saya kalau terjadi penurunan ya sampai menuju pasar Eropa atau masuk pasar Eropa, dia akan menuju ke 1.10396. Itu adalah win-win solution yang bisa diperoleh ya. Adalah win-win solution yang bisa diperoleh. Oleh karena itu tetap harus melihat arah pergerakan ke depan kayak gimana ya. Karena kalau kita lihat di sini secara teknikal ini terjadi penurunan ini ya. Karena sudah terjadi titik perpotongan di sini ya, titik perpotongan di sini. Di RSI titik perpotongannya di sini ya. Nah, ini dia. Nah, kita run situ. Stochastik ya. Nah, kita akan lihat ya. Tapi kalau saya masih berkeyakinan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan menembus level sini. Dia akan menembus level 1.10455 dan dia menuju ke bawah.
1.396, 10396. Kalaupun memang dia naik, trader, sesuai dengan sentimen hari ini, kenaikan dia yang paling tertinggi itu dia akan mencoba sampai menembus di level harian pada hari ini ya, yang adalah 1.10541. Dan setelah itu dia akan berusaha naik ke 1.10594. Tapi menurut pandangan saya, dia sampai masuk pasar Eropa dia masih tetap bergerak di antara 10396 sampai 10541 ya. Dia bergerak di antara ini aja nih, antara ini dan antara ini. Itu menurut pandangan saya. Malahan kalau menurut pandangan saya dia akan agak turun ini. Oleh karena itu trader bisa ambil dua kemungkinan ya. Trader bisa mengambil dua kemungkinan di sini ya. Oke, trader bisa mengambil dua kemungkinan di sini adalah apabila dia turun sampai level di bawah sini, trader bisa menggunakan buy limit dengan asumsi bahwa dia akan naik lagi ke atas. Atau kalau dia naik sampai ke atas ini, trader bisa menggunakan sell limit ya. Trader bisa menggunakan sell limit untuk mengambil posisi di situ. Jadi trader menunggu waktu, momen yang pas baru open posisi ya. Momen yang pas baru open posisi. Ya, ini udah mulai terjadi penurunan ya. Oleh karena itu saya bilang tidak tertutup kemungkinan dia akan turun ini sampai 1.10396. Nah, itu kan udah mulai kan. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut trader. Selanjutnya sekarang kita lanjut trader, kita akan masuk di pair berikutnya. Apakah pair berikutnya? Pound sterling, uncle saham dolar. Bagaimanakah pound sterling, uncle saham dolar trader semuanya? Untuk pound sterling, uncle saham dolar ini trader bisa lihat bahwa arah pergerakan dolar Amerika melemah pada hari Senin pagi hari. Namun indeks mulai minggu ini dengan pijakan yang kuat seiring dengan meningkatnya imbal hasil treasury Amerika di tengah ekspektasi Amerika yang akan semakin memperketat kebijakan moneternya. Pasangan pound sterling uncle saham dolar naik tipis sebesar 0,03% ke 1.3116 pada pukul 11:11 waktu Indonesia bagian Barat. Semuanya serba 11. Nah, laporan pekerjaan Amerika pada hari Jumat lalu dirilis lebih baik dari perkiraan. Angka ketenaga kerjaan non pertanian meningkat 431.000 dan tingkat pengangguran sebesar 3,6% di bulan Maret ya. Sangat mempengaruhi pergerakan mata uang seluruh dunia. Oke, kita sekarang coba masuk ke platform. Bagaimanakah di platform trader semuanya? Pound sterling uncle saham dolar, kita coba masuk. Bagaimanakah pergerakan pound sterling uncle saham dolar? Trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa pergerakan pound sterling uncle saham dolar, kita lihat sentimennya hari ini benar-benar bullish. Dan saya memperkirakan dia masuk ke pasar Eropa juga akan bullish. Tadi pagi udah 1 jam yang lewat saya menggunakan rentang harian saya dari 1.30885 sampai 1.31190. Nah, dia udah menembus ya. Malahan dia udah menembus, dia mengarah ke posisi sini, 1.31205. Nah, oleh karena itu kalau saya melihat dari secara teknikal di sini ya, secara teknikal tidak tertutup kemungkinan RSI dia belum sampai 70. Momentum MACD mengarah ke level di atas 0 ya. Level di atas 0. Itu artinya tidak tertutup kemungkinan mata uang ini dia akan terus naik sampai ke 1 poin. Menurut saya dia akan berusaha naik sampai di 1 poin sini nih. Nah, ini dia. Dia akan berusaha naik sampai di sini 1.31235. Dan apabila dia menembus ini, dia akan menuju ke titik resisten pertama di 1.31271. Nah, ini dia titik resisten pertama ya. Nah, ini dia. Tapi sekarang dia akan berusaha untuk pertama menembus yang di sini dulu. 1 poin berapa nih? 1.31204. Tapi saya memprediksikan bahwa dia akan terus naik sampai menembus ke 1.31235 ya. Nah, oleh karena itu kalau trader saya kasih masukan ya, trader bisa open posisi buy atau nanti trader menunggu di sini misalnya di resisten 31271 baru trader menggunakan sell limit di situ. Trader menunggu aja di sini turun ke bawah ya, nggak usah terlalu pasang aja pending order sell limit di sini ya dengan asumsi bahwa dia akan turun, karena kalau dia udah sampai titik 70 sorry dia masih turun trader, dia nggak kemana-mana lagi, pasti turun dia ya, itu 100% ya. Nah, oke trader, sekarang kita lanjut ke prediksi berikutnya di gold. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini? Trader bisa lihat pergerakan gold hari ini setelah mengalami kuartal pertama dengan kenaikan harga yang begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Memasuki bulan April, emas diperdagangkan dalam kondisi sentimen pasar yang buruk.
Bagi emas dengan harga emas turun sebesar $30 pada hari ini di tengah naiknya yield Treasury Amerika Serikat. Emas memiliki kecenderungan melakukan banyak konsolidasi sebelum membuat gerakan naik yang signifikan. Selanjutnya, event utama minggu ini adalah rilis risla pertemuan FOMC bulan Maret pada hari Rabu besok. Risla ini diharapkan akan menunjukkan rincian dari rencana The Fed untuk menciutkan neracanya. Jadi neraca terus diciutkan. Nah, kita coba masuk langsung ke platform. Nah, trader bisa lihat di platform. Nah, kalau trader lihat di platform sudah sangat jelas ya. Sudah sangat jelas saya memberikan rentang harian dari 1915 sampai 1926. Ya, itu rentang harian yang saya coba berikan. Nah, kita coba lihat sentimen hari ini. Sentimen hari ini malahan terjadi penurunan. Dan saya udah bisa lihat di sini ya, pasti akan terjadi penurunan trader. Ya, oleh karena itu menurut analisa saya untuk bisa sampai ke 2000 sini, bisa sampai ke 2000 sini ya. Nah, kalau sampai ke 2000 sini, waduh ini udah perlu ngebom sana sini nih. Perlu perang lagi baru bisa sampai 2000. Tapi kalau sebelum itu nggak bakalan bisa sampai 2000. Kita tinggalkan untuk sampai 2000. Itu adalah masa lalu. Malahan saya memprediksikan dia akan semakin turun. Dia akan semakin turun menuju ke sini. 1898. Saya memprediksikan bahwa gold akan semakin turun ke 1898. Kenapa? Karena trader lihat aja secara teknikal udah mulai turun nih, Terus trader udah lihat arahnya udah jelas, tidak terjadi peperangan, udah aman, ya. Semakin aman ya semakin turun emasnya. Udah pasti itu. Nah, sekarang trader udah lihat. Trader udah lihat di sini ya. Trader udah lihat sekarang dia udah menembus titik di bawah, ya. Trader bisa lihat sekarang dia menurut 1 jam, time frame 1 jam dia bullish sekarang. Nah, kalau dia bullish sekarang, oke, jelas dia akan bullish karena udah 30 ya. Dia udah masuk oversold di bawah. Oversold di bawah menuju ke atas ya. Nah, ini puncak peralihannya untuk balik ke atas. Menurut analisa saya ya, dia kalaupun naik, titik tertinggi dia kenaikan itu dia cuma sampai di sini. Itu paling tinggi, 1924. Lewat dari itu menurut saya enggak. Jadi 1924 adalah win-win solution untuk dia mencoba naik ke atas. Tapi lewat dari itu enggak. Apalagi kalau dia bisa tembus di sini, dia akan menuju ke sini. 25. Ya 25 ya. Oke, 25. Oke, 26. Menurut saya 24 ke 26 itu terlalu jauh. Malahan menurut saya kalaupun dia naik ya, analisa saya dia naik mungkin yang paling tertinggi di sini. Nah, 22 malah. 1922 adalah nilai tertinggi apabila terjadi pembalikan arah. Oleh karena itu kalau sekarang misalnya trader open posisi untuk buy, ya nggak apa-apa, dia pasti akan buy, tapi dia akan menuju di sekitar sini aja nih. Oke, kalau dia tembus sampai di sini trader tinggal pasang aja sell limit, balik lagi ke bawah. Kan pasti kayak gitu trader. Pasti seperti kayak gitu ya. Oke, trader, ini pasti dia naik nih. Tapi nanti setelah itu trader tunggu di sini ya udah balik aja ke bawah karena pasti dia akan turun juga ya. Oleh karena itu trader silakan menganalisa lagi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah Brent. Bagaimanakah Brent pada hari ini? Brent, ya, minyak. Untuk harga minyak hari ini trader bisa lihat bahwa untuk harga minyak kali ini harga minyak mentah turun pada perdagangan pagi. Apakah penyebabnya? Harga minyak Brent ini turun sampai 0,62% pada penutupan perdagangan pekan lalu. Bayangkan. Sekarang harga minyak berada di 103,74 per barrel ya. Koreksi harga emas hitam ya, black gold. Ya, black gold. Ya. Emasnya hitam, giginya kuning. Wah, giginya kuning kaya itu ya. Koreksi emas telah terjadi setelah datangnya kabar pelepasan cadangan minyak berbagai negara. Ya, Amerika mulai melepaskan cadangan minyak mereka. Kelimpungan Amerika blokir Rusia, sekarang Amerika lepaskan. Kan saya udah dari awalnya udah bilang, Amerika itu punya cadangan. Perang-perang ini yang paling untung itu Amerika, karena Amerika punya terbesar minyak di dunia. Nomor 4 gold. Yang paling untung mereka. Ya. Mulai bulan depan Amerika berencana melepaskan cadangan minyak sebanyak 1 juta barrel per hari. Selama 6 bulan. Ya. Selama 6 bulan, bayangkan 6 bulan udah berapa ratus juta itu. Akan tetapi penurunan harga minyak bisa berbalik kapan saja. Soalnya cadangan yang dilepas oleh Amerika tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pasokan yang hilang dari Rusia.
Ya banyak ya, banyak Rusia. Makanya hati-hati, Rusia udah bilang kalau beli minyak dan gas bayarnya lewat rubel ya, mata uang mereka. Bahaya, ekonomi Eropa gonjang-ganjing trader, ini saya jujur. Ekonomi Eropa, ekonomi Amerika gonjang-ganjing. Di Eropa itu trader ya, itu supermarket itu bahan pokoknya itu udah nggak ada, sangat udah mulai berkurang. Terus di Jerman ya, mereka sekarang udah pakai kayu bakar, udah seperti zaman dulu, zaman kuno. Nah itu dia, karena hampir sebagian besar, 60% gas di Eropa itu dipasok oleh Amerika. Dipasok oleh Rusia. Sekarang Rusia closing gas mereka, apa mau jadi di sana? Mereka sekarang udah mulai menggunakan kayu bakar itu. Jauh banget kayu bakar seperti zaman purba. Makanya saya selalu bilang, Eropa, Amerika adalah zaman sekarang. Zaman masa depan adalah Asia. Dan Indonesia memegang peranan penting di sini. Saya bisa bilang bahwa China, Indonesia adalah negara-negara yang ke depan itu adalah sentral dan satelit perekonomian dunia. Pegang kata-kata saya. Untuk 10, 20, 30 tahun akan datang, Indonesia dan China adalah sentral ekonomi dunia. Pegang kata-kata saya. Ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya trader, kita akan lanjut. Belum, sekarang kita masuk ke brand. Kita masuk ke brand. Oke, kita masuk ke brand. Oke, trader, kita langsung. Untuk hari ini trader, sentimen hari ini dari brand, trader bisa lihat bahwa sentimen hari ini terjadi kenaikan. Ya, menurut sentimennya agak terjadi kenaikan, tapi kenaikan menurut saya nggak terlalu jauh lah. Tidak mungkin sampai ke atas ini, ke berapa ini? Ke sini sampai ke 109 nggak, kalau menurut saya. Mungkin di sekitaran sekarang ini masih 100 berapa, 103 ya, sekitaran itu aja. Rentang harian saya adalah 103 sampai 104. Sekarang dia menuju ke 105. Dia akan mencoba sampai di 105.75. Menurut analisa saya dia masih bisa. Dia masih bisa sampai 100 di sini. Menurut saya dia akan mencoba sampai di sini malahan. Mas, tidak tertutup kemungkinan dia akan sampai sini ya. Tadi pagi saya kasih rentang harian udah tembus ya. Rentang harian saya udah tembus, jadi akan coba menuju ke rentang harian pertama, resisten 1, 1,5, 105 udah tembus, dia akan mencoba sampai 105.75. Tapi menurut pandangan saya, dia akan mencoba kalau menurut pandangan saya, positifnya itu dia di sini malahan. Oke, terus kayak di sini ya. Di sini. Oke, nah dia di situ. Ya, 105.63. Oleh karena itu, kalau trader sedikit bijak, kalaupun dia naik, ya trader pasang aja di sini. Sell limit di sini ya. Dengan asumsi bahwa dia akan turun ke bawah. Karena kalau trader lihat RSI dia udah sampai di sini. Ya. Dia akan mencoba naik terus sampai menuju 70. Nah, kalau 70 itu saya berpikiran bahwa 70 itu dia di sekitar 105 atau 106 di sini. Enggak, kalau mau sampai 107 enggak terlalu jauh. Jadi, menurut analisa saya dia itu sampai 105, setelah itu dia akan terjadi penurunan sedikit. Tapi untuk bisa sampai 107 menurut saya hari ini terlalu jauh. Masih terlalu jauh. Jadi dia cuma bergerak antara 103 sampai 105. 105.63, sekarang dia akan menuju ke sana. Oke trader, kita tinggalkan ini ya. Sekarang kita coba masuk di informasi lainnya dari kripto. Nah, kripto ini saya senang banget kripto. Nah, untuk kripto trader, harga Bitcoin dan kripto lainnya teratas terlihat mulai mengalami pergerakan harga yang berbeda setelah sempat serentak menguat ya. Kita bisa lihat di sini bahwa data dari CoinMarketCap Senin pagi ya, Bitcoin menguat sebesar 0,63% dalam 24 jam terakhir dan 1,01% dalam sepekan. Hari ini sampai tadi pagi hari Bitcoin berada di level 46.477.53 per koin atau setara sebesar 667.9 juta rupiah ya. Nah, kita coba lihat sekarang di platformnya, kita coba masuk di platform. Bagaimanakah kripto? Nah, kita lihat di sini trader untuk kripto. Trader bisa lihat di sini kripto kalau rentang harian yang saya coba pakai itu dari 45.621 sampai 47 ya. Kalau saya hari Minggu ini saya memprediksikan antara 44 sampai 49. Menurut saya kalau dia udah tembus 49 artinya 50, tapi untuk menuju sampai 50 menurut saya itu udah wow, terlalu tinggi banget. Ya, minggu kemarin 48 yang paling tinggi, 48.200 ya. Menurut prediksi saya 49 minggu ini yang paling tertinggi. Ya, oleh karena itu kalau kita lihat di sini ya,
kita bisa lihat di sini dia akan mencoba untuk kembali lagi naik misalnya menuju 47 atau 48, tapi menurut prediksi saya memang masih ada kemungkinan dia agak naik lagi menuju 47 48, tapi secara garis besar dia agak sedikit menurun pada hari ini ya, pada minggu ini. Nah, untuk hari ini dia sekitar 45 sampai 47 itu pergerakannya. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa hari ini pergerakannya itu tidak terlalu besar-besar amat ya. Karena dia udah terjadi kenaikan, dia akan mencoba, dan saya bisa memprediksikan kalaupun dia akan naik, mungkin hari ini yang paling tertinggi itu dia sampai sini 46.327 ya. 46.327 ya. Itu menurut analisa saya ya. Analisa saya hari ini dia menuju ke 46.320, 327 ya. Nah, dia akan main di sekitar situ aja. Kalaupun dia bisa melewati itu, ya paling tertinggi ya di sini 46.700-an ya, tapi untuk bisa sampai 47 lagi menurut saya masih sangat sulit ya trader ya. Oleh karena itu trader harus bisa melihat bahwa pergerakan dari Bitcoin ini trader bisa mencoba ya melihatnya. Nah, di sini RSI juga akan menuju naik terus ya. Oleh karena itu menurut saya dia masih bisa naik sampai 46.700 ya. 46.700 dia masih bisa naik ke atas. Oke trader semuanya. Kita sekarang lanjut. Sekarang kita lanjut ke kalender ekonomi. Bagaimanakah kalender ekonomi hari ini? Untuk kalender ekonomi hari ini, trader bisa lihat bahwa hari ini yang paling sangat diperhatikan adalah nanti pada pukul 4:05 waktu Indonesia bagian Barat. Ada pidato dari Gubernur Central Bank England ya, Mr. Bailey. Itu harus diperhatikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 4 April 2022 ya, harus diperhatikan, sangat luar biasa. Oke trader, sekarang kita masuk. Oke, kita selesai. Sekarang saya coba pindah dulu ke sini. Trader semuanya, saya mau kasih sedikit masukan bahwa trader jangan lupa untuk bergabung bersama kami, bergabung bersama Amarket. Di website kami sudah sangat jelas, kita mempunyai account 4 buah account standar, fix, ECN dan syariah dengan deposit terendah $10. Trader bisa merasakan sensasi trading bersama kami. Jangan lupa juga baca analisa harian saya. Saya telah membuat analisa harian saya Bitcoin, ini analisa mingguan saya Bitcoin. Dan jangan lupa juga masuk di Telegram kami ya, dan masuk juga channel YouTube kami. Subscribe channel YouTube kami. Semakin besar, semakin naik channel YouTube kami, semakin luar biasa. Artinya Anda mencintai Amarket. Oke trader semuanya. Trader semuanya, demikianlah ya. Demikianlah trader analisa kita pada hari ini ya. Saya berharap semoga analisa yang sangat luar biasa ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Indonesia Profit.